Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi eksponen. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, definisi eksponen. Eksponen atau pangkat adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Bentuk umumnya dapat ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali, dengan A adalah bilangan pokok atau basis dan N adalah pangkat. Sifat-sifat eksponen. Ada 8 sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, A dikali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang kedelapan, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat N. Selanjutnya, persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokok dan pangkatnya memuat suatu variabel. Selanjutnya, bentuk-bentuk persamaan eksponen. Ada 9 bentuk persamaan eksponen. Agar lebih memahami, saya akan memberikan contoh dari setiap bentuk-bentuk persamaan eksponen ini. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh, himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 dibagi 3x dikurang 1 sama dengan 1 adalah, jawab, 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 dibagi 3x dikurang 1 sama dengan 1. Ingat bahwa A pangkat 0 sama dengan 1, sehingga 1 dapat diubah menjadi 3 pangkat 0. Karena basisnya sudah sama, yaitu 3, maka kita tinggal hitung pangkatnya. Sehingga x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 dibagi 3x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian dikali silang, sehingga menjadi x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi x ditambah 1 dikali x dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat B, maka fx sama dengan B dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh, himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 9 sama dengan 1 per 27 adalah, jawab, 3 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 9 sama dengan 1 per 27. 1 per 27 dapat diubah menjadi 1 per 3 pangkat 3. Ingat bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga 1 per 3 pangkat 3 dapat diubah menjadi 3 pangkat negatif 3. Karena basisnya sudah sama-sama 3, maka tinggal dihitung pangkatnya. Sehingga menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 9 sama dengan negatif 3. Negatif 3 dipindah luas, sehingga menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 9 ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga menjadi x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan, sehingga menjadi x ditambah 2 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 3. Yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh,
Himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X kurang 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3X ditambah 1 adalah, jawab, 4 pangkat X dikurang 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3X ditambah 1. 4 pangkat X dikurang 2 dapat diubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan X dikurang 2. Sedangkan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 3X ditambah 1 dapat diubah menjadi 8 pangkat 3X ditambah 1 dipangkatkan sepertiga. Sehingga 2 pangkat 2 dipangkatkan X dikurang 2 sama dengan 8 dapat diubah menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan 3X ditambah 1 per 3. Kemudian 2 pangkat 2X dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 3X ditambah 1. Karena basisnya sudah sama, maka kita tinggal menghitung pangkatnya. Sehingga 2X dikurang 4 sama dengan 3X ditambah 1. Sehingga 2X dikurang 3X sama dengan 1 ditambah 4. Sehingga negatif X sama dengan 5, X sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5. Yang keempat, jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, maka Fx sama dengan 0 dengan A dan B lebih dari 0 dan A dan B tidak sama dengan 1. Contoh, himpunan penyelesaian dari 1/2 dipangkatkan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 1/3 dipangkatkan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 adalah, jawab, 1/2 dipangkatkan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 1/3 dipangkatkan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jelas Fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Jelas Fx sama dengan 0, sehingga X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi X ditambah 1 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 3. Yang kelima, jika A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx, maka log A pangkat Fx sama dengan log B pangkat Gx. Dengan A dan B lebih dari 0 dan A dan B tidak sama dengan 1. Contoh, himpunan penyelesaian dari 2/3 dipangkatkan X sama dengan 6 pangkat 1 dikurang X adalah, jawab, 2/3 dipangkatkan X sama dengan 6 pangkat 1 dikurang X. Jelas, log 2/3 dipangkatkan X sama dengan log 6 pangkat 1 dikurang X. Ingat bahwa log A pangkat N sama dengan N log A. Sehingga X dikali log 2/3 sama dengan 1 dikurang X dikali log A. Sehingga X dikali log 2/3 sama dengan 1 dikali log 6 sama dengan log 6 dikurang X dikali log 6 sama dengan X dikali log 6. Sehingga X dikali log 2/3 ditambah X dikali log 6 sama dengan log 6. Karena sama-sama ada X, maka X-nya dapat dikeluarkan, sehingga menjadi X dikali log 2/3 ditambah log 6 sama dengan log 6. Ingat bahwa log A ditambah log B sama dengan log A dikali B. Sehingga menjadi X dikali log 2/3 ditambah log 6 sama dengan log 2/3 dikali 6. Sehingga menjadi log 4 sama dengan log 6. Sehingga X sama dengan log 6 per log 4. Ingat bahwa A log B sama dengan log B per log A. Sehingga menjadi X sama dengan 4 log 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 log 6. Yang keenam, jika Fx pangkat Gx sama dengan 1. Dengan syarat Fx tidak sama dengan Gx, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama Fx sama dengan 1, yang kedua Fx sama dengan negatif 1 dengan syarat Gx genap, yang ketiga Gx sama dengan 0 dengan syarat Fx tidak sama dengan 0. Contoh, himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3 dipangkatkan x dikurang 1 sama dengan 1 adalah, jawab,
Jelas fx sama dengan 2x ditambah 3 dan gx sama dengan x dikurang 1. Syarat pertama fx sama dengan 1. Jelas 2x ditambah 3 sama dengan 1, sehingga 2x sama dengan negatif 2, sehingga x sama dengan negatif 1. Syarat kedua fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx genap, sehingga 2x ditambah 3 sama dengan negatif 1, sehingga 2x sama dengan negatif 4, jadi x sama dengan negatif 2. Kita cek untuk x sama dengan negatif 2, maka negatif 2 dikurang 1 sama dengan negatif 3. Jelas ganjil. Karena gx ganjil, maka x sama dengan negatif 2 tidak memenuhi. Syarat ketiga gx sama dengan 0. Dengan syarat fx tidak sama dengan 0, jelas x dikurang 1 sama dengan 1, sehingga x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1, maka fx sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5. 5 jelas tidak sama dengan 0. Karena fx tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 1. Yang ketujuh, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx genap, yang ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx tidak sama dengan 0. Contoh, himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 1 dipangkatkan x dikurang 6 sama dengan x ditambah 5 dipangkatkan x dikurang 6 adalah, jawab, jelas fx sama dengan 2x ditambah 1, gx sama dengan x ditambah 5, dan hx sama dengan x dikurang 6. Syarat pertama fx sama dengan gx, jelas 2x ditambah 1 sama dengan x ditambah 5, sehingga x sama dengan 4. Syarat kedua fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx genap, sehingga 2x ditambah 1 sama dengan negatif x ditambah 5, sehingga 2x ditambah 1 sama dengan negatif x dikurang 5, sehingga 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 2. Kita cek untuk x sama dengan negatif 2, maka hx sama dengan negatif 2 dikurang 6 sama dengan negatif 8. Negatif 8 jelas genap. Karena hx genap, maka x sama dengan negatif 2 memenuhi. Syarat ketiga hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx tidak sama dengan 0. Jelas x dikurang 6 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 6. Kita cek untuk x sama dengan 6, maka fx sama dengan 2 dikali 6 ditambah 1 sama dengan 13. Jelas 13 tidak sama dengan 0. Untuk gx sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jelas 11 tidak sama dengan 0. Karena fx dan gx tidak sama dengan 0, maka x sama dengan 6 memenuhi. Catatan, jika seandainya salah satu atau keduanya bernilai 0, maka x sama dengan 6 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, 4, dan 6. Yang kedelapan, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, dengan gx tidak sama dengan hx, maka ada 4 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama gx sama dengan hx, yang kedua fx sama dengan 1, yang ketiga fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx dan hx harus genap atau ganjil, yang keempat fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx harus positif. Contoh, himpunan penyelesaian dari x dikurang 4 dipangkatkan 4x sama dengan x dikurang 4 dipangkatkan 1 ditambah 3x adalah, jawab, jelas fx sama dengan x dikurang 4, gx sama dengan 4x, dan hx sama dengan 1 ditambah 3x. Syarat pertama gx sama dengan hx, jelas 4x sama dengan 1 ditambah 3x, sehingga x sama dengan 1. Syarat kedua fx sama dengan 1, jelas x dikurang 4 sama dengan 1, sehingga x sama dengan 5. Syarat ketiga fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx dan hx harus genap atau ganjil. Jelas x dikurang 4 sama dengan negatif 1, sehingga x sama dengan 3.
Kita cek untuk X sama dengan 3, maka GX sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 jelas genap. Untuk HX sama dengan 1 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 10. Jelas 10 itu genap. Karena keduanya genap, maka X sama dengan 3 memenuhi. Catatan, jika seandainya keduanya ganjil, maka X sama dengan 3 juga memenuhi. Namun, jika salah satu genap dan yang lain ganjil, maka X sama dengan 3 tidak memenuhi. Yang keempat, Fx sama dengan 0, dengan syarat Gx dan Hx harus positif. Jelas X dikurang 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4. Kita cek untuk X sama dengan 4, maka Gx sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 jelas positif. Untuk Hx sama dengan 1 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 13. 13 jelas positif. Karena keduanya positif, maka X sama dengan 4 memenuhi. Jika seandainya salah satu atau keduanya bernilai kurang dari atau sama dengan 0, maka X sama dengan 4 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 3, 4, dan 5. Yang kesembilan, jika A dikali A pangkat Fx dipangkatkan 2, ditambah B dikali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0, maka ada dua langkah penyelesaian. Yang pertama, misalkan A pangkat Fx dengan variabel lain selain variabel pada soal. Yang kedua, faktorkan persamaan. Contoh, himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2 dikurang X ditambah 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan 4 adalah, jawab, 3 pangkat 2 dikurang X ditambah 3 pangkat X dikurang 1 sama dengan 4. Jelas 3 pangkat 2 dikurang X dapat diubah menjadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat X. Sedangkan 3 pangkat X dikurang 1 dapat diubah menjadi 3 pangkat X dibagi 3 sama dengan 4. Misalkan Y sama dengan 3 pangkat X, sehingga menjadi 9 dibagi Y ditambah Y dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian disamakan penyebut, sehingga menjadi 27 ditambah Y kuadrat dibagi 3Y sama dengan 4. Kemudian dikali silang, sehingga menjadi 27 ditambah Y kuadrat sama dengan 12Y. 12Y dipindah ruas, sehingga menjadi Y kuadrat dikurang 12Y ditambah 27 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi Y dikurang 3 dikali Y dikurang 9 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 3 atau Y sama dengan 9. Untuk Y sama dengan 3, maka 3 pangkat X sama dengan 3. Jelas 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Sehingga X sama dengan 1. Untuk Y sama dengan 9, maka 3 pangkat X sama dengan 9. Sehingga 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Sehingga X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Selanjutnya pertidaksamaan eksponen. Penyelesaian pertidaksamaan eksponen hampir sama dengan penyelesaian eksponen. Hanya saja tanda yang dipakai bukan berupa sama dengan, melainkan pertidaksamaan, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Tanda pertidaksamaan eksponen tergantung dari bilangan pokok atau basis persamaan eksponen dan tanda awalnya. Perhatikan tabel berikut. Syarat: jika A lebih dari 1, maka tandanya tetap. Jika A di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. A di sini adalah basis. Misal, A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx. A di sini lebih dari 1, sehingga penyelesaiannya tandanya tetap. Ini kurang dari, maka tandanya kurang dari. Begitu juga dengan tanda yang lain. Sedangkan jika A di antara 0 dan 1, maka tandanya berubah. Bentuk awalnya kurang dari, penyelesaiannya lebih dari. Begitu juga dengan tanda yang lain. Contoh,
Yang pertama, apabila 1/2 dipangkatkan 2x ditambah 1 kurang dari 1/8 dipangkatkan 5x dikurang 4, maka nilai x yang memenuhi adalah, jawab 1/2 dipangkatkan 2x ditambah 1 kurang dari 1/8 dipangkatkan 5x dikurang 4. Karena basisnya masih berbeda, kita buat dulu supaya sama. 1/8 dapat diubah menjadi 1/2 dipangkatkan 3. Sehingga menjadi 1/2 dipangkatkan 2x ditambah 1 kurang dari 1/2 dipangkatkan 3 dikali 5x, 15x, dikurang 3 dikali 4, 12. Karena basisnya sudah sama, dan 1/2 ini terletak di antara 0 dan 1, sehingga tandanya berubah. Ini kurang dari, berubah menjadi lebih dari. Sehingga menjadi 2x ditambah 1 lebih dari 15x dikurang 12. Jelas 2x dikurang 15x lebih dari negatif 12 dikurang 1. Jelas negatif 13x lebih dari negatif 13. Kemudian kedua ruas dibagi negatif 13. Karena dibagi negatif 13, maka tandanya berubah, sehingga menjadi x kurang dari 1. Jadi, nilai x yang memenuhi adalah x kurang dari 1. Yang kedua, jika 5 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 lebih dari 5 pangkat 3x ditambah 2, maka nilai x yang memenuhi adalah, jawab 5 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 lebih dari 5 pangkat 3x ditambah 2. Kedua basis sudah sama, yaitu 5. 5 jelas lebih dari 1, sehingga tanda pertidaksamaannya tetap. Sehingga tinggal dihitung pangkatnya, menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 lebih dari 3x ditambah 2. 3x ditambah 2 dipindah ruas, sehingga menjadi x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 lebih dari 0. Kemudian difaktorkan menjadi x ditambah 1 dikali x dikurang 6 lebih dari 0. Kita buat pembuat 0, sehingga menjadi x ditambah 1 dikali x dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 6. Kemudian kita uji dengan garis bilangan. Titiknya negatif 1 dan 6. Karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, maka kita beri bulatan kosong. Kemudian pilih sembarang titik, misalkan x sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan ke x ditambah 1 dikali x dikurang 6, sehingga menjadi 0 ditambah 1 dikali 0 dikurang 6 sama dengan 1 dikali negatif 6 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kurang dari 0, maka tandanya negatif. 0 terletak di antara negatif 1 dan 6. Diberi tanda negatif. Karena yang diminta adalah x ditambah 1 dikali x dikurang 6 lebih dari 0, maka tandanya positif. Sehingga tanda positif terletak di sebelah kiri negatif 1 dan sebelah kanan 6. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 1 dan x lebih dari 6. Yang ketiga, jika 3 pangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 kurang dari sama dengan 1, maka nilai x yang memenuhi adalah, jawab 3 pangkat x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 kurang dari sama dengan 1. 1 dapat diubah menjadi 3 pangkat 0. Karena kedua ruas sudah mempunyai basis yang sama, yaitu 3, jelas 3 itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Sehingga x kuadrat dikurang 3x dikurang 4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi x ditambah 1 dikali x dikurang 4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian dibuat pembuat 0, sehingga menjadi x ditambah 1 dikali x dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan 4. Kemudian diuji dengan garis bilangan. Titiknya negatif 1 dan 4. Karena pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan,
maka titiknya kita beri bulatan penuh. Kemudian pilih sembarang titik, misalkan X sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan ke X ditambah 1 dikali X dikurang 4. Sehingga menjadi 0 ditambah 1 dikali 0 dikurang 4 sama dengan 1 dikali negatif 4. Sama dengan negatif 4. Negatif 4 jelas kurang dari 0. Sehingga tandanya negatif. 0 terletak di antara negatif 1 dan 4. Sehingga kita beri tanda negatif. Jelas sebelah kiri negatif 1 itu positif, sebelah kanan 4 itu juga positif. Tandanya selalu berselang-seling. Karena yang diminta adalah X ditambah 1 dikali X dikurang 4 kurang dari sama dengan 0, maka kita pilih yang negatif. Maka daerahnya di antara negatif 1 dan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Yang keempat, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 4 pangkat 2X dikurang 6 dikali 4 pangkat X ditambah 8 lebih dari sama dengan 0 adalah, jawab, 4 pangkat 2X dikurang 6 dikali 4 pangkat X ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. 4 pangkat 2X dapat diubah menjadi 4 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 6 dikali 4 pangkat X ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Karena ini adalah 4 pangkat X dan ini ada 4 pangkat X, maka kita dapat misalkan 4 pangkat X sama dengan P. Sehingga P kuadrat kurang 6P ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi P dikurang 2 dikali P dikurang 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dibuat pembuat 0. Sehingga menjadi P dikurang 2 dikali P dikurang 4 sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 2 atau P sama dengan 4. Uji dengan garis bilangan. Titiknya 2 dan 4. Karena tanda pertidaksamaannya menggunakan sama dengan, maka diberi bulatan penuh. Kemudian pilih sembarang titik, misalkan P sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan ke P dikurang 2 dikali P dikurang 4. Jadi 0 dikurang 2 dikali 0 dikurang 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. 8 lebih dari 0. Karena lebih dari 0 maka tandanya positif. 0 terletak di sebelah kiri 2. Sehingga tandanya positif. Tanda di antara 2 dan 4 itu negatif, dan tanda di sebelah kanan 4 itu positif. Karena yang diminta adalah P dikurang 2 dikali P dikurang 4 lebih dari sama dengan 0, maka kita pilih tanda yang positif. Maka P kurang dari sama dengan 2 atau P lebih dari sama dengan 4. P diubah menjadi 4 pangkat X, sehingga menjadi 4 pangkat X kurang dari sama dengan 2 atau 4 pangkat X lebih dari sama dengan 4. Sehingga 4 pangkat X kurang dari sama dengan 2 itu 4 pangkat setengah atau 4 pangkat X lebih dari sama dengan 4 pangkat 1. Sehingga X kurang dari sama dengan 1/2 atau X lebih dari sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1/2 atau X lebih dari sama dengan 1. Di sini ada 10 soal latihan dapat dikerjakan agar lebih memahami materi yang telah disampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.